Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, ada memang beberapa istilah dalam konsep Islam, derma-derma yang dalam Islam, dalam Al-Quran ataupun dalam hadis disebutkan yang hampir sama dengan kata pendidik, tapi pemahamannya maksudnya berbeda. Ada kata mu'allim dari kata dasarnya ilmun. Jadi kata dasarnya ilmun, orang yang memberikan ilmu, menyampaikan ilmu disebut mu'allim. Kata belajar juga dari kata ilmun, ta'allama. Ta'allama asal katanya ilmun juga. Allama yang artinya mengajar juga ilmun. Kata dasarnya orang yang belajar disebut muta'allim, dari ta'allama menjadi muta'allim. Kalau mu'allim atas dasar katanya ilmun tadi, ilmun jadi allama menjadi mu'allim. Kemudian ada kata mu'addib. Mu'addib dari kata adab. Orang yang mengajarkan adab, perilaku, tingkah laku menuju suatu peradaban, itu namanya mu'addib. Kemudian ada juga namanya mudarris dari kata darasa. Orang yang dari kata darasa, darsun, kemudian berubah istilahnya menjadi darasa, mengajar. Orang yang mengajar disebut mudarris. Kemudian ada kata murabbi dari kata rabba. Kita sering mengucapkan kata rabba ataupun rabbaya ketika kita berdoa kepada orang tua. Rabbi ighfirli warhamni wa rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Jadi rabbayani shaghira. Kemudian ada kata al-ustaz. Al-ustaz, kalau penggunaan al-ustaz di Indonesia pada umumnya itu orang yang memahami bidang agama, ustaz. Tapi kalau ustaz dalam pengertian kalau misalnya di Mesir, al-ustaz itu artinya profesor. Ini perbedaan jauh. Jadi kalau misalnya disebut ustadz, itu artinya profesor di Mesir ya. Kalau di tempat kita, kalau ustadz, mungkin pemahamannya berbeda. Orang yang paham tentang ilmu agama. Nah, jadi berbeda maksud. Kemudian ada juga mursyid. Mursyid itu dari kata arsyada. Rasyada dari kata arsyada berubah menjadi orangnya, menjadi mursyid, orang yang memberi petunjuk. Jadi semua istilah tersebut itu mengarah kepada pendidik, tapi maksudnya berbeda. Karena berbeda maksudnya, maka berbeda peran yang dilakoni oleh pendidik. Contoh misalnya tadi saya ambil dari kata rabbayani. Kenapa dalam doa kita berdoa kepada Allah, Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani, ataupun kama rabbayana, ataupun kama rabbauna shaghira. Ini penekanannya pada kata rabbaya ataupun rabba. Jadi murabbi, orang yang memberikan tarbiyah itu murabbi. Jadi kata tarbiyah itu dari kata rabba menjadi tarbiyah, menjadi murabbi dan sebagainya. Jadi kalau kita ingin menjadi murabbi, maka posisi kita harus menjadi seorang ibu bagi anak kita. Artinya kita seorang guru menganggap anak didik kita itu seperti anak sendiri.
bagaimana seorang ibu di rumah merabaya, mendidik anak, seperti itulah peran seorang guru. Sanggupkah seorang guru ketika anak didik di sekolah, ketika sakit perut dikasih obat sakit perut, ketika dia mau ke WC dicebokin, ketika mau makan nasi disuapin, ketika dia sakit ketika dia sedang sedih dipeluk ataupun dicarilah solusi, seperti halnya orang tuanya mendidiknya ataupun menjaganya, memeliharanya seperti itu. Kalau itu yang dilakoni oleh guru di sekolah, maka guru tersebut sebagai murabbi. Tapi kalau tidak sanggup, bukan murabbi namanya. Kalau tidak sanggup. Tapi kalau sanggup seperti itu namanya guru tersebut bisa kita berikan label murabbi. Jadi kata murabbi itu ataupun kata rabba yang sering kita ucapkan dalam doa itu, ataupun istilah tarbiyah dari kata rabba itu menunjukkan pendidik, tapi pendidik lebih kepada orang tua. Kenapa? Karena pendidikan yang diberikan oleh orang tua di rumah bukan hanya pendidikan dalam arti sempit, tapi luas, sampai dengan memelihara, mengayomi, kemudian memberi makan, banyak hal. Kalau sanggup seperti itu kita bisa disebut sebagai murabbi. Nah, kalau seandainya ada guru yang sanggup melakukan hal yang seperti itu. Kemudian kata mu'allim yang dari dasar katanya ilmu pengetahuan, orang yang memberikan ilmu disebut mu'allim. Jadi mu'allim itu adalah orang yang, kalau dalam istilah sekarang itu, orang yang mentransfer ilmu pengetahuan kepada anak didik, menjelaskan teoritisnya, praktisnya kepada anak didik. Ini konsep mu'allim. Nah, jadi ketika Allah mengatakan ketika malaikat tadi ada disebutkan la ilma lana illa ma 'allamtana. Kan kata malaikat pada Allah, kami tidak punya ilmu kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Jadi Allah memberikan ilmu pada malaikat. Di sini disebutkan dengan kata ilmu, allama, disitu ma 'allamtana, yang telah Engkau ajarkan secara teoritis maupun secara praktis. Jadi kalau ada guru seperti itu mentransfer ilmu secara teoritis dan praktis, itu disebut dengan istilah mu'allim. Jadi nanti ada juga kata mu'allim artinya lain. Ada mu'allim artinya guru, ada mu'allim artinya nakhoda. Jadi jangan salah dipahami. Ada arti mu'allim artinya nakhoda, orang yang yang bertugas mengendarai kapal di laut, itu mu'allim juga namanya. Tapi mu'allim dalam pendidikan ini maksudnya transfer ilmu pengetahuan ataupun transfer tiga hal tadi, yaitu transfer aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Itu lebih mengarah ke situ kata mu'allim. Kemudian kata mudarris dari kata darsun, darrasa, mengajarkan, mudarrisun, orang yang mengajarkan. Itu mudarris lebih kepada mencerdaskan anak didik, atau istilah bahasa Aceh pujareng, memberantas kebodohan pada anak didik. Kalau sanggup mencerdaskan anak didik, memberantas kebodohan, itu namanya mudarris. Nah, ini kalau kita merujuk kepada istilah tersebut, kalau guru sanggup melakukan seperti itu, berarti guru tersebut berperan sebagai mudarris. Kemudian singkat saja, kemudian ada kata mursyid. Imam Ghazali dalam kitabnya sering mengatakan mursyid. Meskipun dalam kitab lain juga beliau mengatakan dengan kata mu'alim atau dengan kata mu'addib. Al-Ghazali mengungkapkan dengan istilah yang berbeda.
Kalau mursyid itu itu biasanya digunakan dalam aspek tasawuf. Itu mursyid. Misalnya guru-guru tasawuf kita itu bukan muallim namanya, bukan murabbi, tapi mursyid. Ya, syekh mursyid misalnya. Itu mursyid berarti guru dalam bidang tasawuf. Apa arti mursyid? Mursyid itu artinya orang yang menjadi anutan, orang yang menjadi contoh teladan, memberi contoh teladan yang baik kepada anak didik. Nah, itu mursyid namanya. Nah, dalam bidang tasawuf. Bisa juga digunakan istilah mursyid dalam sebagai pendidik di sekolah, bisa, asalkan memberikan panutan, memberikan contoh-contoh teladan kepada anak didik. Nah, itu ya peran guru tersebut sebagai mursyid. Nah, kemudian kata ustaz, seperti saya sampaikan tadi, ustaz itu dalam pengertian kita di Indonesia adalah orang yang paham, memahami ilmu agama. Orang-orang yang barangkali sering memberikan ceramah, pengajian-pengajian, dan biasanya dilakukan itu ustaz. Tapi kalau hakikat dari kata ustaz itu adalah, kalau di luar negeri, di Mesir disebut profesor. Ini menunjukkan ustaz tersebut itu orang-orang yang ahli, mempunyai keahlian, mempunyai profesionalitas yang luar biasa sesuai dengan keahliannya. Jadi orang, kalau profesor, kalau ustaz itu orang yang bekerja sesuai dengan profesionalitas. Maka disebut dia sebagai profesor. Karena kalau dikatakan kita profesor, kalau nggak ahli bukan profesor itu namanya. Itu prosesor, bukan profesor. Ya. Jadi profesor itu bekerja, melakukan sesuatu sesuai dengan keahlian bidang ilmu yang dia miliki. Itu profesor. Nah, bukan prosesor, prosesor lain lagi nanti. Maka itu jangan salah dipahami ya. Maka kalau dikatakan al-ustad, misalnya di Mesir misalnya al-ustad al-kabir, itu profesor yang memang betul-betul memahami sesuatu sesuai dengan kemampuan keilmuan dan mempraktekkan hal itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu profesor. Itu kalau dikatakan ustad, itu profesor sebenarnya. Tapi kalau misalnya di yang kita inginkan dari kata ustadz adalah profesionalitas, artinya bekerja sesuai dengan tingkat keilmuan dan keahlian yang dia miliki. Itu baru dikatakan sebagai profesor. Nah, kalau tidak melakukan sesuai dengan tingkat kemampuan, itu berarti nama lain prosesor. Nah, itu harus dibedakan. Oke, jadi meskipun perbedaan maksud istilah ustadz di Indonesia dengan ustadz, kata ustadz, itu penghargaan yang luar biasa. Kemudian istilah terakhir, kata mu'adib, dari kata adab. Nah, dari kata adab. Adab artinya ya kadang-kadang dipahami sebagai etika, adab, kemudian sopan santun, kemudian akhlak juga diterjemahkan dari kata adab. Jadi orang yang mu'adib, yang dasar kata dari adab itu adalah orang yang mendidik anak didiknya, mempersiapkan anak didiknya mengarahkan mereka sehingga mereka, anak didik tersebut diarahkan ke arah peradaban. Jadi menyiapkan anak didik itu sebagai sebagai generasi penerus untuk melangsungkan peradaban untuk melangsungkan peradaban selanjutnya. Jadi ini konsep muadib, mempersiapkan anak didik untuk menjadi generasi penerus peradaban bangsa. Nah, jadi semua istilah tersebut itu mengacu kepada istilah pendidik. Karena berbeda istilah, baik muadib, kemudian mursyid, kemudian mudarris, al-ustaz, kemudian murabbi, itu karena berbeda istilah, maka berbeda peran yang dilakoni oleh seorang guru. Nah, ini dalam, kalau kita pahami per kata, per istilah dalam Al-Quran dan hadis. Nah,
Inilah filosofis dari makna murabbi dan kata-kata lain yang saya sebutkan tadi. Kemudian siapa sebenarnya pendidik? Pendidik tadi dalam makalah sudah disampaikan, pendidik yang paling agung, paling tinggi adalah Allah sebagai pendidik. Kemudian Rasul yang menerima wahyu dari Allah melalui perantaraan Jibril, pendidik. Kemudian siapa lagi? Ya, bisa para sahabat, para ulama, guru, orang tua kita, guru bisa nanti bisa jadi ulama, bisa jadi kiai, bisa jadi tengku, bisa jadi siapa saja yang memberikan pendidikan kepada kita. Atau mungkin bisa saja pendidik itu adalah pimpinan kita, itu juga bisa pendidik, peran sebagai pendidik. Adapun kita bekerja sebagai kepala sekolah harus berperan sebagai pendidik terhadap bawahan-bawahannya. Oh, misalnya direktur rumah sakit ataupun direktur apa saja yang dia pimpin, manajer harus menjadi pendidik bagi bawahan-bawahannya. Kalau seandainya bawahan itu melakukan sesuatu yang melanggar, dia harus bisa mendidik, memberikan informasi, memberikan pendidikan kepada bawahan-bawahannya, bukan hanya sekedar memimpin. Nah, jadi pendidik itu dalam ruang lingkup yang luas, bukan hanya dipahami pendidik itu adalah guru saja, bukan. Jadi semua orang yang melakukan pendidikan, termasuk guru maksudnya, itu namanya pendidik. Nah, jadi pendidik itu bukan hanya memberikan transfer tiga ranah tadi, bukan hanya itu, dia sampai kepada mendidik akhlak anak didik, mendidiknya sampai tuntas baru disebut sebagai pendidik. Misalnya begini, saya contohkan, seorang guru ketika dia mengajarkan salat kepada anak didik tersebut, kalau memang dia belum bisa salat, diajarkan salat, kemudian dia belum bisa salat, tidak mau salat, itu belum dikatakan berhasil. Tapi kalau misalnya seorang guru mengajarkan anak didik tentang salat, anak didik mau salat, kemudian dalam kehidupan sehari-hari anak itu dengan keinginan sendiri melaksanakan salat, itu baru dikatakan anak tersebut ataupun guru tersebut sebagai pendidik, dan bukan hanya bisa dengan tidak salat, tapi memperbaiki akhlak anak didik dalam kehidupan sehari-hari. Maka berat menjadi pendidik itu dalam konsep Islam, itu berat sekali. Tidak sama seperti profesi lain. Bahkan dalam Al-Quran, Allah memberikan penghargaan yang luar biasa kepada pendidik yang betul-betul mendidik. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi dalam ayat itu disebutkan bahwa Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan. Pendidik itu adalah orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan. Gak mungkin mendidik itu tanpa pengetahuan, tidak mungkin. Pasti orang yang menjadi guru, orang yang menjadi pendidik adalah orang-orang yang diberikan ilmu. Orang-orang yang berilmu maksudnya. Orang-orang alim. Alim di bidangnya. Misalnya guru matematika, berarti dia alim di bidang matematika. Ya, guru fisika, berarti dia alim di bidang fisika, dan seterusnya. Jadi Allah memberikan tingkatan derajat kepada orang-orang tersebut dengan beberapa derajat. Jadi berbeda, tidak ada profesi lain yang diberikan derajat oleh Allah seperti derajat guru. Tapi dengan syarat guru yang bagaimana? Ada hal yang perlu digarisbawahi. Guru yang bagaimana, yang mendapat perlakuan seperti itu, yang mendapat kedudukan seperti itu. Jadi guru yang diantara karakteristiknya adalah guru yang punya ilmu, mengamalkan ilmu tersebut, mengajarkan ilmu tersebut kepada semuanya tanpa pandang bulu, tanpa melihat siapa dia, tanpa melihat anak siapa, tanpa melihat ras ataupun apapun, tanpa unsur perbedaan, tanpa unsur diskriminasi. Hal itu, jadi kita punya ilmu untuk diri kita dulu. Ilmu kita amalkan, baru kita ajarkan. Bukan kita punya ilmu, kita ajarkan, diamalkan, tidak ada. Itu tidak ada seperti itu. Karena al-ilmu amalun bih. Ilmu itu adalah pengamalan. Makanya kata ilmon dengan kata amalun dibalik sedikit. Ilmon yang dimulai dengan in, kemudian dimulai dengan setelah itu lam, kemudian mim. In, lam, mim. Jadi amalun. Jadi a, in, mim, lam dibalik. Itu ada maksudnya, bukan tidak ada maksudnya secara filosofis.
Nah, jadi sedikit dibalik. Ilmun yang dimulai dengan in, kemudian lam, kemudian mim. Ilmun. Ketika di kata ilmu itu dipraktekkan, dibalik menjadi amalun. Jadi in, mim, lam. Kalau kita balik lagi menjadi ilmun. Kalau begitu, ilmun dengan kata amalun itu sangat berkaitan erat. Artinya apa? Ketika kita punya ilmu, langsung ilmu itu dipraktekkan, diamalkan. Nah, baru diajarkan ke orang lain. Kalau punya kemampuan, tapi kalau tidak punya kemampuan, ya apa boleh buat. Hanya sekedar kita punya ilmu untuk diri kita sendiri, kita amalkan untuk diri kita sendiri. Kalau tidak sanggup mengajarkan orang lain, ya tidak ada masalah. Yang dipertanyakan adalah ilmu itu diamalkan atau tidak. Itu dulu. Nah, jadi itu konsep apa nama maksud secara filosofis dari kata ilmu, al-ilmu amalun bihi. Jadi ilmu diamalkan. Maka dalam ayat tersebut orang-orang yang diberikan derajat dari Allah adalah orang-orang yang mengamalkan, yang punya ilmu, mengamalkan ilmu. Tambah nanti mentransfer, mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Ya, jadi kalau sanggup melakukan seperti itu, baru Allah memberikan derajat kepada orang tersebut sesuai dengan apa namanya tingkatannya masing-masing. Nah, ini konsep yang diajarkan dalam Al-Quran. Kemudian apakah sama konsep pendidik di Barat dengan konsep Islam? Memang dalam secara teoritis sama, tapi ada hal yang berbeda. Apa hal yang berbeda? Kalau di Barat seperti disampaikan tadi, karena pandangan hidup orang Barat itu adalah materialistis, dengan menganut paham ataupun filsafat materialisme, maka semua kegiatan yang dilakukan itu harus berdasarkan kepada materialistik. Jadi istilahnya begini, kalau bahasa Aceh menyonapeng dapurno nabi, menyonapeng ada tim. Kalau ada uang baru mau, kalau nggak ada uang berarti tidak mau. Jadi yang dikedepankan adalah materialismenya ataupun unsur kebendaannya. Dalam Islam mengajar itu bukan karena harus dibayar berapa, tapi yang dalam Islam itu diajarkan tujuan mengajar itu adalah niatnya dulu untuk apa. Maka niat pertama sekali adalah lillahi ta'ala ataupun liwajihillah. Baru nanti tujuan berikutnya, niat berikutnya untuk apa. Makanya Islam mengajarkan bahwa apapun yang kita ajarkan, apapun yang kita lakukan adalah niat dulu lillahi ta'ala. Karena kenapa? Kalau kita niat lillahi ta'ala, baru Allah memberikan pahala terhadap apa yang kita lakukan. Jadi sesuai dengan nawaitu kita masing-masing. Kalau nawaitu kita bagus, berarti bagus akibatnya. Tapi kalau nawaitunya tidak bagus, ya berarti tidak bagus akibatnya. Ini sama kasusnya seperti dulu ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada para sahabat yang ketika hijrah ke Madinah, ada tujuannya hijrah ke Madinah untuk memang untuk berperang. Dalam hadis itu disebutkan, saya lupa amatan hadisnya, ada di antara sahabat yang mau hijrah ke Madinah karena ada harta rampasan di sana dan karena ada wanita cantik yang ingin dia kawini di sana. Kalau itu tujuannya, maka harta itu dapat, wanita cantik itu dapat. Sementara yang pertama tadi, tujuan ada sebagian sahabat yang berhijrah ke Mekah, ke Madinah itu hanya untuk memang betul-betul niatnya lillahi ta'ala untuk berperang fisabilillah, bukan mencari jabatan, bukan mencari material di sana. Itulah yang pertama yang betul sesuai dengan aturan Islam. Makanya kata Nabi, kalau kalian ingin hijrah, ingin mendapatkan harta atau ingin mendapatkan wanita cantik yang ingin kalian kawini, silakan. Jadi sesuai dengan niat masing-masing. Maka kalau niatnya itu yang dapat. Kalau niatnya ini lillahi ta'ala, pahala dapat, berperang di jalan Allah juga dapat, nanti di sana dapat material,
Bahkan wanita cantik pun dapat. Nah, ini kalau niat yang pertama tadi betul-betul diniatkan. Lillahi ta'ala. Maka semuanya dapat. Tapi kalau tidak diniatkan, nah, ini konsep yang berbeda dengan konsep pendidikan ini berbeda dengan konsep pendidikan barat. Jadi dalam Islam niat dulu lillahi ta'ala. Kenapa? Karena yang kita ajarkan itu adalah ilmu Allah. Ketika kita niat kepada Allah berarti seolah-olah kita minta izin kepada Allah, ya Allah izinkan ilmumu ini aku ajarkan kepada orang lain. Lillahi ta'ala. Masalah uang bukan berarti kita tidak perlu uang, tapi uangnya itu tujuannya mungkin tujuan ke-10. Bukan berarti kita tidak perlu uang, perlu. Tapi niatnya, kadang-kadang niat kita ini mengalahkan niat kita kepada Allah. Jadi nomor satunya bukan niat kepada Allah, tapi niat untuk linukud, untuk uang, lil fulus. Itu niat pertama yang sering kita niatkan. Padahal niat pertama lillahi ta'ala. Saya mengajar lillahi ta'ala. Adapun untuk memberantas kebodohan. Masalah uang itu memang sudah ada di belakang. Pasti dikasih. Nggak mungkin nggak dikasih. Orang kan semuanya pengertian, semuanya. Nggak mungkin ketika kita datang nggak ada sedikit. Nggak mungkin. Tapi niat kita luruskan niat kita dulu. Itu lillahi ta'ala. Itu yang penting. Jadi kita tempatkan niat kita kepada Allah pada posisi pertama. Ini kadang-kadang tidak diniatkan itu uang nomor satu, nomor dua baru lillahi ta'ala. Ini yang salah. Nah, ini yang salah. Bukan berarti ketika kita niat karena Allah, bukan berarti kita tidak perlu material, perlu. Tapi posisi niat kita kepada Allah harus ditempatkan pada posisi pertama dan utama. Itu saja. Nah, itu saja. Nah, jadi dalam konsep barat, dia ya dalam konsep barat sesuai dengan filsafat hidup mereka ataupun sesuai dengan filsafat yang mereka anut, yaitu filsafat materialisme, berarti mereka segala sesuatu yang mereka lakukan kalau tidak punya uang ataupun tidak punya hasil dalam bentuk fisik, mereka tidak mau. Ini konsepnya. Maka dalam Islam berbeda. Jadi tujuan yang dicapai, tujuan pendidikan yang dicapai oleh Islam berbeda dengan tujuan yang dicapai oleh Barat. Nah, jadi kenapa berbeda? Karena berbeda filsafatnya. Ini filsafat Islam, ini filsafat Barat. Nah, jadi Islam itu filsafatnya berarti harus merujuk kepada Al-Quran dan Hadis. Bagaimana aturan Al-Quran dan Hadis? Itulah filsafatnya. Kalau Barat, nah, tidak merujuk kedua sumber itu, mereka merujuk kepada sumber lain. Nah, jadi ini pola yang berbeda dalam konsep Islam dengan konsep Barat. Makanya pendidik dalam konsep Islam dengan konsep Barat secara umum sama, tapi ada hal-hal tertentu yang berbeda. Fungsi guru berbeda dalam fungsi guru dalam Islam berbeda dengan fungsi guru dalam konsep Barat. Kemudian tugas guru, kompetensi guru, kemudian proses pendidikan kepada anak didik dalam konsep Islam berbeda dengan konsep Barat. Nah, jadi hal-hal yang seperti inilah yang kadang-kadang, meskipun kadang-kadang kita sering mengadopsi yang punya Barat, artinya tidak semuanya yang datang dari Barat itu sesuai, artinya bagus, tidak. Jadi ada hal-hal yang kadang-kadang perlu diadopsi, ada hal yang tidak perlu diadopsi. Nah, jadi ini yang harus dibedakan konsep pendidik dalam perspektif Barat dengan konsep pendidik dalam perspektif Islam. Kemudian satu lagi tentang kesabaran. Guru memang salah satu karakteristik guru ataupun salah satu kompetensi yang harus dimiliki secara personal oleh guru adalah kesabaran. Jadi kesabaran ini adalah masuk dalam kompetensi personal, kompetensi kepribadian dari seorang guru. Memang guru untuk selama ini dalam kondisi seperti ini harus banyak bersabar memang. Bersabar. Artinya begini, kalau seandainya di sekolah semua anak patuh, itu luar biasa. Semua anak di sekolah, semua anak didik patuh, semua patuh, itu hebat sekali, bagus sekali.
Tapi realitanya tidak seperti itu. Ada anak yang nakal, ada anak yang suka mengganggu kawan, ada anak yang pendiam, ada anak yang ngambek, ada anak macam-macam karakternya, macam-macam perilakunya. Kalau 30 anak dalam satu ruang berarti 30 karakter yang mereka miliki. Jadi bagaimana seorang guru bisa mengatasi 30 karakter tersebut? Nah, tapi realita yang terjadi sanggup diatasi. Kenapa? Itu tidak terlepas dari kesabaran seorang guru. Keilmuan, artinya ada kompetensi yang dimiliki oleh guru, yaitu kompetensi personal yang salah satu uraiannya adalah kesabaran. Mungkin guru dari rumah sudah berdoa, ya Allah jadikan muridku ini menjadi murid yang patuh. Mungkin istikharah waktu malam tahajud, maka esoknya patuh-patuh semuanya. Mungkin sudah ada doanya seperti itu. Makanya seorang guru itu harus berdoa kepada murid-muridnya sehingga mereka menjadi anak-anak yang patuh, anak-anak yang bisa berbakti kepada bangsa, negara, dan orang tua. Jadi artinya apa? Ini kan proses yang seperti ini yang kadang-kadang mungkin jarang kita lakukan. Pernahkah di sekolah misalnya guru berdoa kepada murid, ya Allah jadikan muridku ini murid yang akhlaknya bagus, murid yang penurut, murid yang mampu bisa berterima kasih kepada gurunya, murid yang terserah yang hal-hal yang positif. Pernahkah nggak berdoa seperti itu? Nah, adapun waktu kita pergi sekolah barangkali di rumah, pernahkah kita berdoa seperti itu? Nah, ini kan doa itu kan menjadi senjata yang sangat ampuh ketika kita ingin melaksanakan sesuatu, apalagi dalam proses pendidikan anak didik. Maka kesabaran itu memang yang harus dimiliki oleh guru itu memang berat sabar itu. Nah, tapi tetap harus bersabar. Nah, karena kalau tidak sabar nanti akibatnya fatal. Misalnya ada anak yang nakal, karena tidak sabar guru tersebut lalu dipukul ataupun diberikan hukuman, baik hukuman fisik maupun hukuman non fisik. Kadang-kadang ketika diberikan hukuman dengan sangat emosinya, ya dampak negatif. Nah, ini lebih berbahaya lagi. Nah, makanya kalau memang misalnya ada anak yang tidak sanggup diatur dan sebagainya, nakal luar biasa, kena narkoba lagi, lebih baik dikeluarkan saja, aman. Daripada kita pukul, tambah lagi masalah. Makanya di sekolah-sekolah sekarang ini, kalau ada anak-anak nakal seperti itu, dikeluarkan langsung dari sekolah. Tidak diberikan hukum. Kadang-kadang tidak diberikan hukuman. Kalaupun diberikan hukuman, tambah masalah lagi. Tambah masalah dengan orang tuanya, dan tambah masalah dengan pihak kepolisian. Ini yang sering terjadi di realita di sekolah seperti itu. Makanya ini kalaupun kita sabar, ya sabar sebatas itulah. Makanya kesabaran yang dimiliki oleh seorang pendidik itu berbeda dengan kesabaran yang dimiliki oleh orang lain. Maka besar kadang-kadang dengan kesabaran tersebut orang mendapat hidayah. Makanya kalau kita contohkan bagaimana sabar Nabi, kalau kita contohkan, tapi mungkin tidak sanggup. Kalaupun sanggup mungkin hanya beberapa persen. Tapi Rasul ketika mendidik para sahabat, ketika mendidik masyarakat, itu sabar Nabi luar biasa. Nabi sering ditakuti, diintimidasi, tapi ya akhirnya apa? Akhirnya Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, mungkin umatku ataupun golongan tersebut belum memahami ataupun tidak punya pengetahuan tentang itu, maka berikanlah petunjuk kepada mereka. Jadi Nabi mendoakan. Makanya kalau anak-anak didik di sekolah tempat kita mengajar, ada yang nakal, ada yang macam-macam, maka berdoalah. Cara yang paling ampuh berdoa minta petunjuk kepada Allah, ya Allah berikan petunjuk kepada anak-anakku ini sehingga mereka menjadi anak-anak yang mendapat petunjuk. Itu doanya. Nah, bukan setelah mengajar nyoba saja kata menak bunuh hanapah nih bijisnya itu menak tak bompang, bukan seperti itu. Jadi itu doa yang tidak bagus, ini tambah lagi masalah. Nah, ini sering bagi guru-guru yang memang tidak sanggup mengelola kesabaran. Nah, padahal anak tersebut perlu didoakan. Perlu ada guru baulai dan berdoa, ya Allah, nepujud anaknya anak yang berbakti, nepujud anaknya anak yang berhasil.
Bunyonya na guru ngemudoakan kana muridnya, alhamdulillah mungkin dengan petunjuk Allah anak itu bisa berubah. Jadi berubah itu bukan hanya melalui metode hukuman dan sebagainya. Doa juga bisa merubah. Doa itu kan bisa merubah takdir. Anumin yang nakal bisa kita berdoa sehingga Allah memberikan petunjuk. Karena tugas manusia itu adalah mengajar. Masalah petunjuknya urusan Allah itu hanya demikian. Nah, ini tugas mengajar. Memberikan ilmu, kemudian kita berikan adabnya, pendidikannya. Masalah dia berubah dengan tidak, itu adalah hidayah yang diberikan oleh Allah. Kita mungkin bisa memahami bagaimana Rasul ketika berdoa kepada paman Nabi, paman beliau sendiri, semaksimal mungkin Rasul mengajak pamannya untuk Islam, untuk masuk Islam. Tapi kalau tidak ada hidayah dari Allah, tetap tidak ada hidayah, tidak ada perubahan. Nah, meskipun paman Nabi tersebut adalah orang yang selalu menjaga Nabi dalam kehidupan sehari-hari, menjaga Nabi dari dalam aspek kehidupan perjuangan Nabi, menjadi tulang punggung bagi Nabi. Nah, jadi doa itulah yang perlu, yang barangkali yang harus sering kita lakukan, kita ucapkan kepada anak-anak yang berbuat sesuatu yang negatif. Jangankan di sekolah, di rumah saja mungkin kita juga harus berdoa. Karena anak-anak kita itu bukan anak-anak yang patuh semuanya. Ada anak, memang anak seperti itu. Dunianya anak seperti itu, tapi kita berdoa. Artinya salah satu cara berdoa adalah jangan memanggil anak dengan sebutan-sebutan yang tidak bagus. Jadi kalau doa-doa yang tidak bagus itu tidak boleh. Kadang-kadang orang tua yang tidak punya ilmu pengetahuan, yang minim ilmu pengetahuan, kadang-kadang menyamakan anak seperti menyamakan anak seperti binatang. Itu tidak boleh. Itu kan bagian daripada doa. Seandainya jika diterima oleh Allah, oman anaknya lagi binatang. Puji Allah lagi binatang yang hilang pergi. Mana tahu nanti makbul doanya. Makanya itu harus hati-hati. Harus hati-hati, jangan sembarangan ketika kita memanggil anak-anak, ataupun ketika kita sedang emosi, langsung emosinya meledak, langsung kita panggil anak kurang ajar. Memang kurang ajar tapi pergi. Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan. Nah, jadi makanya perlu kesabaran. Ya kalau dia memang nakal, kita doakan semoga mendapat hidayah dari Allah, anak-anak tersebut bisa berubah. Maka tidak ada cara lain yang paling ampuh selain setelah kita mendidik, mengajarkan, pada akhirnya berdoa. Jadikan generasi ini menjadi generasi yang patuh, menjadi generasi yang taat, berakhlak mulia. Itulah doa-doa yang barangkali harus sering kita ucapkan. Karena perubahan itu adalah salah satunya dengan doa. Karena doa bisa menolak ataupun merubah takdir. Maka anak tersebut juga seperti itu. Nah, kita doakan. Jangankan kita doakan anak orang, anak sendiri juga harus didoakan. Nah, jadi mungkin itu memang kesabaran yang harus diutamakan. Kesabaran tersebut, meskipun kesabaran yang terbatas, tapi tetap sebagai pendidik, sabar itu penting. Nah, karena kalau tidak ada kesabaran, anak didik kadang-kadang tidak akan mencapai keberhasilan seperti yang kita inginkan. Nah, meskipun kendalanya memang besar sekali, cuman kalau memang sanggup melakukan, ya alhamdulillah. Tapi kalau memang tidak sanggup, berarti kita harus mencari jalan lain yang kira-kira tidak menjadi korban anak didik ketika kita melangsungkan proses pendidikan. Baik, saya pikir itu yang bisa saya tambahkan, yang bisa saya respon berkaitan dengan 3 hal ini. Tapi yang jelas perlu kita pahami pendidik dalam konsep filsafat pendidikan Islam yang merujuk kepada Al-Quran dan hadis ini adalah konsep yang yang sangat bagus. Karena kenapa? Karena kalau kita lihat dari beberapa istilah tadi secara filosofis, baik mu'allim, mu'addib dan sebagainya itu menunjukkan perbedaan peran
perbedaan label, perbedaan nama menunjukkan pada perbedaan peran yang dilakoni oleh seorang pendidik. Kalau misalnya seorang pendidik dia lebih cenderung kepada transfer ilmu, berarti ini namanya. Kalau mencerdaskan otak, mencerdaskan bangsa, misalnya ini labelnya. Jadi masing-masing itu mempunyai label tersendiri kalau sesuai dengan kemampuan, keahlian pendidik tersebut, guru tersebut dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah ataupun di suatu lembaga pendidikan. Makanya dengan perbedaan istilah berarti menunjukkan perbedaan maksud secara filosofis dari konsep pendidik. Misalnya begini, ada orang saya katakan mu'allim, itu mu'allim, apa maksudnya? Oh, dia itu mursyid, apa maksudnya? Jadi cocoknya mursyid, cocoknya beliau ini mu'addib. Nah, ini label ataupun gelar yang diberikan kepada orang yang memang ahli di bidang tersebut. Oke, baik. Karena waktu tidak mengizinkan, insya Allah kita nanti akan Sabtu depan berjumpa lagi dengan materi yang berbeda. Akhirul kalam, yang salah, kalau salah datang dari saya sendiri, yang benar dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.